Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4C dan selamat siang untuk anak-anakku kelas 4A dan 4B. Semoga sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat selamat sehingga kita bisa melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar seperti biasa walaupun dengan kondisi daring seperti ini. Anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, kemarin Pak Roman memberikan tugas teori dan sekarang hari ini Pak Roman akan memberikan tugas prakteknya. Sebelum membuat tugas prakteknya, simak video berikut untuk penjelasan kelanjutan dari materi kemarin. Ya, ini jarak antar kata kemarin menggunakan spasi ya Mbak Mas ya. Ya, menggunakan spasi. Lanjut nih, kita lanjut di halaman 57. Ini sudah halaman 56. Selanjutnya adalah menyimpan dokumen. Sering sekali kita setelah membuat sebuah dokumen atau file itu kita harus simpan. Simpan itu ada menggunakan save. Terkadang kita juga bingung Mbak Mas ya antara save dan save as. Sering sekali Pak Arman menjelaskan perbedaannya. Setelah selesai mengetik satu paragraf, dokumen yang dibuat harus segera disimpan. Hal itu bertujuan agar dokumen tidak rusak atau hilang. Karena dokumen yang kita ketik merupakan dokumen baru, ya, merupakan dokumen baru. Pak Arman garis bawahi, merupakan dokumen baru. Langkah untuk menyimpan. Mbak Mas, kenapa sih kok harus disimpan ya? Bertujuan tidak rusak atau hilang. Gini Mbak Mas. Kadang kalau kita pakai komputer, itu kan koneksinya kan dengan listrik ya Mbak Mas ya. Kalau di laptop itu masih ada baterai cadangan gitu ya. Tapi kalau di komputer itu listrik ketika listriknya padam, maka dokumennya komputer otomatis juga akan mati. Kalau mati, otomatis filenya itu tertutup dengan sendirinya tanpa ada proses untuk menyimpan. Nah, akibatnya apa Pak? Akibatnya biasanya itu filenya itu kalau tidak hilang rusak Pak Mas. Nih, kalau tidak hilang rusak. Hilangnya gimana Pak? Hilangnya itu tidak tersimpan, jadi dianggap sebagai file kosong. Kalau rusak itu biasanya katakanlah kita ngetik sudah sampai paragraf sampai satu paragraf seperti ini. Rusaknya terkadang ketika bisa diperbaiki, cuman kita bisa tersimpannya sampai sini saja, Mbak Mas. Ya, sampai sini saja. Jadi yang dari sini sampai berikut tidak tersimpan. Makanya sering-sering kita menyimpan. Klik tab file sampai muncul pop-up menu. Klik save as. Lalu muncul kotak dialog save as. Ya, kemarin Pak Roman sudah katakan. Kuncinya kalau di sini ada save as, ya berarti ini dinamakan adalah kotak dialog save as. Gitu Mbak Mas. Tapi bisa juga ini kotak dialog save. Sebentar, Pak Man buka dulu MS Word-nya. Oke. Pada kotak dialog file name ketiklah nama. Ini sudah Pak Roman sering mengajarkan ya untuk prakteknya. Jadi Pak Roman lanjutkan saja. Mencetak dokumen. Ada baiknya dokumen yang kita cetak sebelum mencetak periksalah hal berikut. Oke. Bagian yang harus diperiksa ya Mbak Mas ya. Yang pertama adalah apakah printer dalam keadaan baik? Maksudnya baik itu apa Pak? Maksudnya baik itu siap untuk mencetak, warna tidak bermasalah, dan tidak ada trouble atau indikator lampu merah menyala di printer. Ya, pastikan ya, ini centang. Apakah printer sudah terhubung dengan CPU? Printer yang terhubung dengan CPU itu adalah kabelnya Mbak Mas. Jadi jangan lupa ini sudah tertancap nih Pak, tertancap dengan listrik. Ya itu listriknya Mbak Mas, bukan CPU-nya. Tapi kalau hanya listrik saja CPU-nya tidak tertancap kabelnya, maka tidak akan bisa untuk mengeprint. Gitu ya. Harus. Apakah printer dalam keadaan menyala? Harus. Setelah tertancap dengan listrik, maka tombol power printer harus dinyalakan. Apakah kertas sudah tersedia pada tempatnya? Harus diisi kertas Pak Mas. Kalau tidak diisi kertas, nanti error. Apakah kertas dalam posisi yang benar? Maksudnya gimana Pak? Ketika kita memasukkan ya Pak Mas, itu ada pengunci kertasnya.
Kalau pengunci kertasnya itu tidak pas, nanti hasilnya miring, Mbak Mas. Gitu ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Setelah semua dalam keadaan baik dan kamu yakin tugas diketik telah benar, klik ikon pencetak. Ikon pencetak ini namanya adalah quick print, ya. Ini namanya quick print walaupun karena apa Pak? Karena pada posisinya berada di quick access toolbar. Tapi kalau posisinya di print berarti namanya adalah icon print. Perintah print akan menjadikan dokumen tercetak langsung, ya. Ini kalau di quick access toolbar. Tapi kalau kamu masuk di file print, maka ada seperti kotak dialog, Mbak Mas. Ya, jika ada hambatan, misalnya margin tidak sesuai, kertas maca tidak lancar, atau kertas belum disediakan oleh printer, maka printer akan berhenti. Dokumen juga dapat dicetak dengan menggunakan perintah berikut. Klik file. Sebentar, Pak buka dulu ya. Mbak Mas, kalau terjadi seperti ini berarti Office-nya harus diregistrasi dulu ya. Nih. Sebentar, proses. Nah, ini activated ya. Jadi ada tulisannya produk ya activated harus diaktifasi dulu. Jadi Pak Roman terkena bajakan. Gitu. Nah, quick print di mana Pak? Quick print itu di sini Pak Mas. Ya, quick print. Quick print ini bisa dimunculkan menggunakan quick access toolbar, customize quick access toolbar. Kalau ini quick print and preview-nya kamu beda ya, print preview sama quick print ya. Kalau quick print ini Pak Roman kan centang. Cara hilangnya gimana? Centang aja. Nah, hilang. Kalau di sini ya print preview, nanti kalau print preview ini munculnya seperti ini, Pak Mas. Nah, munculnya quick print preview itu sama saja kamu mengklik dengan file print. Nah, tampilannya sama. Jadi yang atas untuk mempercepat. Kalau file print preview itu digunakan langsung untuk file print ya, tampilannya sama. Tapi kalau quick print maka langsung mencetak, Mbak Mas. Jadi tampilannya langsung mencetak tanpa ada pengaturan-pengaturan yang lain. Gitu, Mbak Mas. Ya, di sini muncul file print, pop-up-nya ya, file print atau Pak Roman klik print preview ya, file print. Di file print ini, Mbak Mas, kita harus memilih dulu, mengatur dulu. Ini ada pengaturan dulu. Ini printer. Jika di laptop atau komputermu itu tidak ada printernya, Mbak Mas, ini Pak Roman punya printer. Sudah ada yang terinstall ya di sini. Kalau di punyamu itu tidak ada printernya, itu biasanya ada tulisannya cuma fact, terus kemudian Microsoft EPS, terus sama kemudian OneNote sama atau OneNote for Windows. Cuman ini aja. Jika tidak ada printernya. Kalau ada printernya, jadi ada Epson atau HP ya atau Canon. Itu yang biasa sering dipakai di rumah. Jadi jangan bingung, lupa kalau punya aku kok nggak ada Epson, kok nggak ada Canon, kok nggak ada HP. Kalau HP itu HP ya. Itu tergantung pada komputer masing-masing, Mbak Mas. Ya, kalau di lab komputer pasti ada karena sudah terinstall dengan printernya, driver printernya. Kalau kamu tidak mempunyai driver printer ini, kamu tidak akan bisa mengeprint walaupun kamu punya printernya, Mbak Mas. Ya, jadi ada hubungannya satu, yang pertama adalah printernya, yang kedua adalah drivernya, yang ketiga adalah kabel USB printernya, Mbak Mas. Tiga-tiganya itu harus ada di komputer. Kalau tidak ada itu, kamu tidak akan bisa mengeprint. Itu, Mbak Mas. Lanjut. Menyimpan dokumen dengan nama yang lain. Menyimpan dokumen dengan nama yang lain itu adalah menggunakan save as, Mbak Mas. Ya, Pak Roman garis bawahi save as. Mohon maaf, save as. Ini yang sering jadi pertanyaan, Mbak Mas. Apakah kita bedanya save dan save as? Kadang kita perlu menyimpan dokumen yang sama, tetapi dengan nama yang berbeda. Hal ini berguna sebagai dokumen cadangan. Jadi, jika dokumen satu terhapus, kita masih mempunyai salinannya. Gitu, Mbak Mas. Cara untuk menyimpan dokumen dengan nama yang lain yaitu menggunakan perintah save as. Ikuti perintah berikut ini. Nah, ini Mbak Mas, garis bawah ya. F12 pada keyboard ya, F12 pada keyboard itu digunakan adalah kotak dialog save as. Cara cepatnya seperti Ctrl C, Ctrl V ya, copy paste. Jadi kalau save as, kamu cukup menekan tombol F12 saja. Parman garis bawah ya, F12 di keyboard itu akan langsung muncul kotak dialog save as.
ya, berbeda ya sama klik file, klik save ya. Kalau save ya kotak dialog save, kalau save as kotak dialog save as, walaupun kotak dialog save itu sebenarnya tidak ada Mbak Mas ya. Munculnya tetap kotak dialog save as. Beri nama baru pada kotak file name. Klik save atau tekan enter pada keyboard. Sama Mbak Mas. Save as lalu klik browse, muncul kotak dialog save. Jadi gini Mbak Mas. Kalau kita contoh ini Pak Roman tulis save. Save ya. Pak Roman besarin filenya, ukurannya Pak Roman besarin, save. Pak Roman klik file, klik save ya, klik save pasti munculnya tetap larinya ke save as Mbak Mas. Tetap ya. Kalaupun kamu klik save ya, mesti munculnya warnanya di save as. Ini yang berlaku yang di 2016. Terus kemudian browse, setelah browse ya, kamu taruh di mana di dokumen. Contoh Pak Arman kasih contoh save. Ya, ini Pak Arman contoh save. Pak Arman save. Ya. Ya, namanya jadi save. Ini ya, di atas ini ya, contoh save. Sekarang Pak Arman tambah lagi contoh save as. Contoh save as. Klik file, klik save as. Jangan di save. Kalau di save ya, kalau di save nanti tulisannya yang save tadi berubah menjadi save as. Jadi kamu cuman punya satu dokumen saja. Tapi kalau kamu klik file, klik save as atau langsung tekan tombol F12. Sebentar, Pak Roman ambil on screen keyboard. OSK ya, on screen keyboard. Jadi apa yang Pak Roman ketik nanti muncul. Nah, seperti ini Mbak Mas. Kalau ini Pak Roman klik F12, kalau di laptop itu F12-nya tidak muncul Mbak Mas, ada tombol Fn. Ini berlaku untuk laptop, tapi kalau yang di keyboard tidak usah, di komputer tidak usah. Pasti dia sudah ada F12-nya. Klik tekan F12. Nah, munculnya langsung seperti ini Mbak Mas. Langsung kotak dialog save as. Jadi ini Pak Roman buat contoh save as. Tadi contoh save, sekarang contoh save as. Pak Roman save. Nah, jadi ini di atas ini sudah berubah Mbak Mas ya. Di sini sudah berubah adalah contoh save as yang di atasnya sini. Nah, sekarang berarti artinya kita mempunyai dua dokumen. Yang pertama save, yang kedua adalah save as. Oke, Pak Roman cari dokumennya. Contoh save as C. Langsung ini karena urut ABC yang bawahnya kita tinggal cari yang C. Contoh save as. Ini di list aja. Sebentar, klik view list. Ya, C. A, B, C, C. Nah ini contoh. Dan kita punya dua Mbak Mas. Yang sudah kita buka adalah contoh save as. Ya, yang sudah kita buka adalah contoh save as. Yang kita buka lagi adalah yang contoh save. Kita klik dua kali dengan cepat. Nah, jadi kita muncul dua Mbak Mas. Ini lihat. Nah, sebentar. Kalau bingung. Nah, ini save. Nah, ya kan? Jadi kita punya dua Mbak Mas. Yang ini save as, contoh save as. Yang ini adalah contoh save. Ini bedanya menggunakan save dan save as, walaupun tulisannya sama Mbak Mas. Ya, jadi save as digunakan untuk menyimpan dengan nama yang lain. Kalau save digunakan untuk menyimpan dengan nama yang sama. Jadi itu bedanya. Tapi kalau pertama kali menyimpan, kamu boleh gunakan save atau save as. Tapi kalau pertanyaan yang kedua kali menyimpan, kamu bisa menggunakan save atau save as dengan nama yang berbeda. Ya, jadi kalau save untuk penyimpanan kedua dengan nama yang sama, save as penyimpanan dengan nama yang berbeda untuk menyimpan yang kedua kalinya. Begitu ya Mbak Mas ya. Nah, ini kita punya dua. Lanjut. Menutup file. Setelah pembuatan dan pencetakan dokumen selesai, dokumen harus ditutup. Masih ingat caranya? Ingat. Caranya bisa menggunakan Alt F4 atau Ctrl F4. Gitu ya Mbak Mas ya. Atau menggunakan file exit atau file close atau tombol close. Jadi ini Pak Roman menggunakan on screen keyboardnya mana? Ya, Ctrl F4. Nah, tertutup. Langsung tertutup semuanya. Tapi kalau Pak Roman menggunakan Ctrl Fn F4
Tadi sudah ya, sekarang ALT ya. ALT, FN, F4. Yang tertutup adalah semuanya juga karena yang tadi sudah tertutup juga Mbak Mas. Gitu sebentar, Pak buka lagi. Ini ada resign Mbak Mas. Nah ini yang di resign ini adalah yang barusan kita buka, yang di sini. Jadi Pak Roman tidak usah nyari-nyari lagi. Gitu ya. Pak Roman coba pakai ALT, FN, F4. Tidak mau, sebentar. ALT, FN, F4. Nah, kenapa tertutup? Karena baru satu dokumen saja yang terbuka. Oke. Itu cara menutupnya atau menggunakan file exit. Ini Pak Arman desain dulu. Save as. Jadi Pak Arman punya dua. Oke, Pak Arman praktekkan lagi. Maaf. Ya kan. Kalau dia itu langsung muncul ya Pak Mas, langsung kehapus semuanya. Jadi kalau kontrol pun juga sama ya. Kontrol FN. Nah, kalau kontrol F4 itu kan berarti yang keluar adalah lembar kerjanya. Tapi kalau ALT F4 berarti yang keluar adalah semua dokumennya akan keluar. Gitu Mbak Mas. Lanjut. Mematikan komputer. Mematikan komputer dengan benar. Jika komputer dimatikan tiba-tiba seperti mematikan lampu, komputer akan rusak. Maksudnya ini bukan mematikan lampu, mematikan listrik, langsung cabut gitu ya Mbak Mas ya. Jadi gini Mbak Mas, cara mematikannya yang benar ada klik start, ya, klik power, klik shutdown, klik power, klik shutdown. Yang perlu diperhatikan adalah sebelum men-shutdown, pastikan semua dokumen yang ada di layar itu harus close dulu, di close semuanya dulu, ya, di close semuanya dulu, baru di klik start, klik power, klik shutdown, begitu Mbak Mas. Itu ya, jangan langsung dimatikan, dicabut listrik, kabel listriknya, nanti komputermu akan cepat rusak Mbak Mas. Ya, menulis cerita. Nah ini tugasnya. Sekarang kita akan memulai menulis cerita. Coba kamu ketik penggalan cerita berikut di komputer. Aturannya, perhatikan aturannya. Aturan pengetikannya ada sebagai berikut. Spasinya 1,5. Perhatikan. Aturan pertama spasi 1,5. Batas pengetikan margin, ya margin. Topnya ini. Perhatikan. Terus kemudian ukuran kertas letter. Tulis dalam bentuk paragraf. Mbak Mas, ini filenya banyak banget ya, Mbak Mas. Banyak banget, cukup diketik saja sampai di halaman 60. Jadi dari sini sampai berhenti di sini. Berhenti di sini. Sekali lagi, dari sini mulai, bentar Pak Arman undo dulu. Pak Arman tulis mulai dan berakhir di sini. Berhenti. Oke ya, paham ya? Jadi tidak ditulis semuanya loh ya. Mulai dari sini berarti hanya halaman 60. Aturannya diperhatikan seperti ini Pak Mas. Ya, Pak, cara ngaturnya gimana Pak? Cara ngaturnya gini. Pertama, klik layout atau page layout yang di 2010. Kemudian size-nya kamu pilih letter diklik. Sekali lagi, size. Kalau sudah pemilih bentuknya seperti ini ya Mas ya, seperti ini, maka ini sudah memilih letter. Kemudian letternya A4, ukuran kertasnya letter, kemudian marginnya pilih custom margin, kemudian tinggal dihapus ya Mbak Mas. Topnya diganti 3. Ini berlaku sentimeter loh ya. Kalau inci nanti dirubah dulu. 3. Terus kemudian leftnya 4. Bottomnya 3. Right-nya juga 3. Gini ya Mas. Nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah diklik OK. Nah, ini yang kemarin Pak Arman jelaskan, ini sudah ada penggarisnya, ya, sudah ada penggarisnya, sudah semuanya, maka jaraknya ini kan 4, dari 0 sampai ini 4, ini 3, ini muncul. Terus kemudian kalau sudah diketik, ya, lamunan Fandi,
mohon perhatikan huruf besar kecilnya ya Mbak Mas ya. Huruf kapitalnya diperhatikan. Kalau besar ya besar, kalau kecil ya kecil. Jangan dibuat besar kecil. Kemudian kalau sudah tuh Mbak Mas, itu kan ada satu lagi spasinya. Kemudian semuanya diblok, semuanya ditarik di blok. Kemudian pilih spasinya adalah 1,5, bukan 1,15, 1,5. Spasinya 1,5 seperti ini Mbak Mas. Sekali lagi spasinya 1,5. Ukuran fontnya adalah fontnya Pak Roman ganti menjadi Times New Roman. Fontnya adalah Times New Roman. Ya, kemudian size-nya di ukuran 12, spasinya 1,5. Ya, ini aturannya. Aturannya 1,5. Jelas atau belum? Ya, nanti Pak Roman tuliskan contohnya sampai di halaman 60 saja. Begitu ya Mas ya. Terus kemudian di bawahnya jangan lupa di paling bawah itu ditulis nama. Nama siapa? Nama kamu, nama lengkap, jangan nama panggilan. Nama lengkapnya siapa? Nih, nama lengkapnya taruh di sini. Gitu ya Mbak Mas ya. Paling bawah. Nanti Pak Roman kasih contohnya di PDF kan. Gitu ya Mbak Mas ya. Filenya nanti dikumpulkan di GC. Ya, Pak Roman beri waktu 4 hari. Karena agak panjang, disesuaikan. Gitu ya Mbak Mas ya. Demikian untuk pertemuan hari ini dan tugas hari ini. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan pakai sabun, memakai masker, menghindari kerumunan dan menjaga jarak. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan, kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.